Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal jin wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa beristiqomah, bisa bermuajahah dalam rangka mengikuti kajian rutin yang tentu akhir-akhir ini atau hari-hari ini yang telah dimulai sejak tanggal 1 Hijriah ya, insyaallah mulai Kamis, Jumat, kemudian hari ini Sabtu sampai tanggal 9 Zulhijjah, jumlah totalnya 10 hari. Rasulullah sudah pernah menyampaikan bahwa mamin ayyamin al-amalus soleh, yakni al-ashru min Dzulhijjah, siapapun orangnya yang telah melakukan amal soleh di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai 10, maka ahabbu ilallah, Allah lebih mencintainya. Nilainya lebih. Jadi amalan soleh, amalan ibadah, amalan yang baik-baik menurut syariat, tentu nilainya berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya atau bulan-bulan yang bukan bulan Zulhijjah yang tidak tanggal 1 sampai 10. Oleh karena itu, di antara malam ini kita mengikuti kajian rutin atau ngaji bersama, baik itu yang kita akan kupas Al-Quran maupun Sunnah, sehingga hal inilah yang menjadikan kita itu lebih semangat dan lebih geliat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah ridhoinya, insya Allah. Mudah-mudahan kesemuanya itu menjadikan catatan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang diberkahi Allah, pada kesempatan kali ini kajian tematik yang masalah jin-jinan, itu temanya cukup menarik, yaitu tentang bagaimana hukum nikahnya manusia dengan jin. Nanti kepireng. Jadi kalangan manusia, baik laki-laki atau perempuan, hukumnya bagaimana syariat memberikan penjelasan seorang laki-laki dari kalangan manusia nikah jin dari kalangan perempuan, atau sebaliknya, ya, perempuannya manusia, laki-lakinya jin. Itu nanti bahasanya sama saja gitu. Ya, bagaimana hukumnya? Namun sebelum berangkat untuk membahas tentang bagaimana pendapat para ulama, sehingga kita akan tentukan ya kejelasan dari paparan para ulama ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga kita tentu akan memilih mencondong kepada para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat nikah yang sesama jenis yang semestinya, artinya dari kalangan manusia ke manusia. Tapi itu pun ya paparan-paparan yang cukup jelas nanti akan kita ikuti, kita telaah bagaimana dalil-dalil yang telah diambil, yang dikutip oleh para ulama.
sebelum berangkat masalah hukum pernikahan manusia dan jin, kita telusuri dulu ya, supaya nanti kita akan tahu bagaimana sih jeluntrungnya. Jeluntrung apa jeluntrung? Ya, jadi urutannya itu loh. Ya. Perihal ya masalah pernikahannya manusia dengan jin, kita urut ya. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, kita urut dari situ. Jelas ayat ini masyhur, ayat ini sudah dihafal dan diketahui maksudnya oleh kalangan kita. Surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dua makhluk ini ya, ketika tampil ke dunia, dilahirkan ke dunia, kalau manusia dunia nyata, kalau jin dunia lain, maka kedua-duanya ini tujuannya sama-sama untuk beribadah, tidak ada yang lain. Sama-sama untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Namun kita pun juga tidak mendengar, dan memang tidak ada, yaitu nabi dan rasul dari kalangan jin. Yang ada adalah dari kalangan manusia. Nah, nabi kita adalah Muhammad Rasulullah SAW, diikuti oleh kalangan jin pula, karena rasul diutus bukan untuk kalangan manusia saja, tapi diutus juga untuk kalangan jin. Bukti hadis, ursiltu ila jin wal insi, hadis sahih. Kata Rasulullah, aku ini diutus oleh Allah untuk menyebarkan syariat Islam, untuk mendakwai baik dari kalangan jin ataupun manusia. Jadi sama-sama untuk beribadahnya. Lah terus ilmunya dari mana? Menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan juga ulama-ulama berikutnya. Mereka itu tidak melihat mereka tidak melihat kita. Mereka melihat kita tidak bisa melihat. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Mereka jin itu dan kelompoknya melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Nah, kemudian dari kalangan jin yang telah didakwai oleh Rasulullah, yang menerima dakwanya, mematuhinya dan mentaatinya, tentu mereka akan menjadi muslim. Yang tidak menerima akan dakwah Rasulullah, tentu akan sebaliknya. Hal ini Allah jelaskan, Allah paparkan dalam surat jin. Surat Al-Jin itu menjelaskan tentang jin-jinan, sehingga harus kita yakini, harus kita imani bahwa jin itu diciptakan oleh Allah, namun alamnya berbeda, dan kita mengakui akan keberadaan jin walaupun kita itu tidak melihat mereka. Ya, ayat yang Allah kutip, Allah sampaikan. Allah sampaikan surat Jin ayat 11. Ya, Allah ayat 11. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Nah, ini kata jin. Sesungguhnya sebagian di antara kami itu ada yang soleh dan ada yang sebaliknya. Ini ayat perkataan jin, namun direspon, ditulis dan menjadikan firman Allah. Ya.
Kunna taraika kitata. Lah kami ini mengambil jalan yang berbeda-beda. Artinya ada yang soleh, ada yang toleh. Toleh itu kebalikan dari soleh. Yang nggak soleh orangnya, yang nggak baik. Ya. Kalau toleh gini-gini dong, nggak tahu apa-apa, bodoh. Nah ini kita akui ada soleh, ada yang tidak soleh. Sebaliknya, ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah ayat 14 dan 15. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami itu ada yang muslim dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Berarti tidak muslim, bisa kafir, bisa munafik, bisa fasik. Faman aslama faulaika takharrau rasyada. Maka barang siapa aslama, Islam, taat, mereka itu benar-benar memilih takharrau, memilih jalan rasyada yang lurus. Berarti ada muslim, ada yang tidak muslim. Ya, bahasa Al-Quran itu sangat halus. Lalu ayat berikutnya, ayat yang 15, wa amal qasiduna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Ya, nih kadang-kadang orang-orang yang belum memahami wong jin itu terbuat dari api. Kira-kira api ketemu api sakit apa enggak? Kalau biasa sih tidak ada masalah. Tapi kita itu kan sudah terbentuk. Jin pun juga sudah terbentuk. Ketika jin terbentuk dari api, maka ketika ketemu api, dilemparkan atau dibakarnya, maka mereka pun juga akan kesakitan. Demikian juga manusia. Manusia yang tercipta dari tanah liat, tapi yang sudah proses sehingga bentuk kita. Maka ketika dilempar tanah yang sudah dibentuk, kira-kira sakit apa enggak? Sakit. Nah, ini jadi kelak nanti di akhirat, kalau dari kalangan jin itu adalah pembangkang, tidak muslim, tidak taat, maka menjadi kayu bakar api neraka. Demikian juga manusia, sama saja. Nah, oke. Kita ya, sudah ketahui secara singkat bahwa kalangan jin itu walaupun sama-sama beribadah, pun juga ada yang bangkang, ada yang taat, ada yang muslim, ada yang kafir, dan berbagai macam juga aliran. Di dalam jin itu juga ada berbagai macam aliran. Ketika kita membaca referensi buku-buku perihal jin, itu ada yang mengaku aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Syiah. Itu juga ada di kalangan jin itu. Ya, makanya kami bawa salah satu kitab yang berjudul Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton. Ya, artinya wiqayah itu penjagaannya manusia dari ya, gangguan jin dan setan. Oke. Itu yang pertama, ya, yang pertama, ketika muslim tujuannya ya ibadah dengan baik. Ketika nggak muslim, ya mereka tentu penyimpangan yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa Allah ciptakan jin dan manusia itu sama-sama mempunyai nafsu, ya, sama-sama ada rasa ingin, ada rasa suka. Karena nafsu itu kan dibagi tiga. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amarah, nafsu yang sumbernya dari godaan, ya marah-marah itu kecuali nafsu yang Allah berikan kerahmatan. Sehingga kalau kita telaah tentang nafsu amarah, ini sesuai dengan firman Allah surat Yunus ayat 53. Allah mengatakan,
wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Artinya Rasulullah itu pun juga punya salah gitu. Tapi tidak bisa kita lepas karena nafsu itu sudah ada pada diri kita. Inna nafsah la ammaratun bisu, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Maksudnya nafsu amarah. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ketika Allah itu menyayangi kita, merahmati kita, nafsu kita itu bisa terkontrol. Karena dengan ketaatan dan kepatuhan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu kita itu tidak liar itu. Ya. Kalau sudah tidak liar, nafsu itu tenang dan nafsu itu terarah, maka inilah yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Surat Al-Fajr 27 28 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji' ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, yang mendapatkan ridho, yang diridhoi. Ini kalau nafsunya mutmainnah, sampai nanti akhir hayat pun juga akan merasakan sebuah ketenangan. Dan akan dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk memiliki nafsu mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang tidak bisa ajak. Ya, kadang baik, kadang tidak baik. Nggak bisa istiqomah. Kadang sholat, kadang tidak. Ini telah dibenarkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa makna nafsu lawamah itu adalah nafsu yang tidak bisa terkontrol. Ya, nafsu yang tidak bisa istiqomah, yang tidak bisa ajak. Kacau. Pagi bilang A, siang bilang B, sore bilang C, malam bilang D. Berubah-ubah. Ini nafsu lawamah. Dan tiga nafsu inilah yang telah disepakati oleh para ulama, yang telah ada pada kitab Tazkiyatun Nafs atau Tazkiyatun Nufus. Itu di situ pembagian tentang nafsu yang melekat pada diri manusia dan juga pada diri jin. Sama-sama punya nafsunya. Ya. Bukti yang menunjukkan lagi, yang menunjukkan surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 56. Fihinna qasiratut tarf lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga, fihinna, di dalam surga itu qasiratut tarfi, ada bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya. Lam yatmishunna insung qablahum walajan, yang mereka itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Ya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya, yang kelak menjadi penghuni-penghuni surga, yang juga menjadi suami, ya, menjadi istri. Kalau bidadari menjadi istri dari laki-laki kalangan manusia atau kalangan jin. Walajan, dan juga tidak pernah disentuh oleh jin. Artinya apa? Yatmishunna ini para ulama mengartikan adalah menyentuh dengan cara maaf, jima. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dijima oleh manusia dan jin. Karena memang Allah ciptakan nanti disediakan oleh orang-orang dari kalangan manusia dan jin yang mereka sama-sama taat kepada Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa baik manusia ataupun jin itu sama-sama punya nafsunya, sama-sama punya rasa
ketika nanti masuk ke dalam surganya itu pun kumpul dengan para bidadari. Bagi manusia yang taat, bagi yang jin yang taat juga diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Ya, nafsu-nafsu ini. Ya, nafsu kita berkeinginan ibadah, ada dorongan nafsu yang baik. Kita punya rasa untuk makan. Dorongan nafsu apa ora? Ada nafsu. Kemudian kita pingin minum, dorongan nafsu. Pingin nikah, dorongan nafsu. Nah, pingin yang ada dalam batin kita, yang ada dalam nafsu kita, kalau penyalurannya itu adalah normal, maka tidak akan menjadikan masalah. Kalau nafsu kita itu kita salurkan ke sesuatu yang tidak normal, maka akan berakibat masalah atau menjadi rusak terhadap urusan ibadah kita atau agama yang kita ikuti. Ya, contoh ini yang memang sudah disepakati oleh para ulama dan syariat Islam telah menjelaskan tentang larangan itu. Nafsunya laki-laki mestinya itu kan ke perempuan, kecintaannya. Tapi manusia ini laki-laki cintanya kepada laki-laki. Ini tidak normal. Maka ini sebuah penyimpangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah nyimpang dan dilarang, haram hukumnya wata, melakukan jima laki-laki dengan laki-laki, atau disebut dengan LGBT itu haram, dilarang oleh syariat Islam. Ya. Kemudian ya, ketika manusia menyalurkan nafsunya dengan tepat dan juga sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah, maka ketenangan batin ini akan terbawa terus, akan memberikan sebuah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bisa menyejukkan keluarga, sehingga tidak pernah ada masalah. Maksudnya apa? Sunatullah berbicara, ketika manusia itu laki-laki punya nafsu kepada perempuan sehingga perempuan itu dinikahi, maka hasilnya pun juga akan membawa sebuah ketenangan. Allah sudah mengatakan surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara dari tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum, yang Allah itu menciptakan kamu, an khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu sendiri, dari jenismu sendiri, yaitu sama-sama manusianya. Azwajan, perjodohan. Maksudnya laki-laki dari kalangan manusia, perempuan dari kalangan manusia juga, sejodohan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, untuk menenangkan, menjadikan tentram dengan adanya istri tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kamu berdua itu mawaddah, ya, kasih sayang, tumbuh cinta, warahmah, dan kerahmatan yang Allah curahkan kepada kedua hambanya itu ketika terwujud sebuah pernikahan yang syar'i, pernikahan yang tepat, yang telah di ACC oleh syariat kita, yaitu agama Islam. Maka ini tidak akan masalah dan justru akan menenangkan keluarga. Kalau pernikahan ini disimpangkan, artinya laki-laki ketemu laki-laki, ingat, kita sudah tahu secara kaum Lut langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah karena tidak sesuai dengan jalurnya,
Ya, makanya orang-orang non muslim ketika ya mengaksesi dan setuju tentang LGBT itu disiarkan, maka Islam harus tidak sepakat, harus tidak setuju, karena efeknya itu nanti besar gitu. Efeknya besar. Ya, bayangkan ketenangan kehidupan tidak akan ada. Ketenangan kehidupan tidak akan ada. Kita akan bayangkan bagaimana sekian tahun ke depan, kalau itu laki-laki ketemu laki-laki, akan menghasilkan anak apa enggak? Enggak. Kemudian sudah tidak ada laki-laki untuk menikah dengan perempuan sehingga tidak akan menghasilkan anak. Maka ketika perempuan itu akan menyusut dan akan kurang jumlahnya, karena laki-laki itu nikahnya kepada laki-laki tidak menurunkan keturunan, maka apa jadinya nanti? Itu pandangan ketika sekian puluhan tahun ke depan tidak akan ada ketentraman lagi, nafsu yang tidak terarah, nafsu yang sudah di luar batas atas syariat yang Allah tunjukkan. Nah, dari ayat ini, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu bangsa manusia, maka akan terwujud sebuah ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga akan menurunkan sebuah keturunan anak-anak yang Rasul sudah katakan tazawwaju alwadud alwalud. Nikahilah perempuan yang penyayang dan mempunyai anak yang banyak. Kata Rasulullah apa? Fa inni mukasirum bikum al-anbiya'a yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku nanti di kalangan para nabi banyak-banyakan tentang umatku ternyata nanti yang paling banyak kelak nanti di yaumil qiyamah. Ini kebanggaan dalam diri Rasulullah ketika umatnya itu luar biasa banyaknya, ya, dalam arti umat yang Islam, artinya umat yang dari kalangan umat Rasulullah, yaitu kaum muslimin yang telah disukai dan telah dibanggakan Rasulullah SAW nanti kelak di hari kiamat. Nah, ini kalau sesama manusia dengan manusia, artinya laki-laki ketemu laki-laki, pernikahan menyalurkan nafsunya. Jin pun juga punya nafsu yang mereka salurkan nafsunya, sehingga di dalam kitab Wiqayatul Insan minal jin wasyaiton, ya, wasyaiton, ini disebutkan halaman 32. Akhrajahu Ibnu Jarir an Wahab bin Munabbih an su'ilah anil jin, yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Wahab bin Munabbih. Sesungguhnya Wahab bin Munabbih su'ilah anil jin, ditanya tentang jin, hal yakuluna wa yashrabuna wa yamutuna wa yatanakahuna, apakah mereka itu kalangan jin, mereka makan, mereka minum, mereka mati, dan juga mereka nikah. Nah, maka faqala, jawabannya Wahab bin Munabbih, hum ajnasun, mereka itu berjenis, artinya berbagai macam jenis. Fa amma khalisul jin, adapun jin yang murni, fahum raihun la yakuluna wa la yasrabun wa la yamutun wa la yatawalatun, yaitu mereka itu berupa angin yang tidak makan, tidak minum, tidak mati, dan juga tidak melahirkan. Wa minhum ajnasun, dan di antara jenis yang lain itu yakulun wa yasrabun wa yamutun wa yatanakahun, mereka itu juga makan, minum, mati, dan menikah. Nah, menikah. Lalu di dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim dari Abu Syekh dalam Al-Zuhmah bersumber dari Abi Qatadah, hadis yang berbunyi Rasul bersabda, innal jin yatawaladuna kama yatawaladu banu Adam wa hum aktsar adadan. Jin itu mereka juga melahirkan anak sebagaimana anak Adam melahirkan, dan jumlah mereka itu lebih banyak,
lebih banyak dari mana? Dari apa? Dari manusia. Urusan banyak-banyakan itu kan malaikat paling banyak, kemudian jin, lalu manusia. Kita tahu kan sudah sejarahnya. Nah, oke. Dari jumlah yang sangat banyak dari kalangan jin itu, ternyata mereka juga menikah. Ya, jin itu nikah, ya sesama jinnya. Ini penjelasan ini yang telah dikutip oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebagai takrid, dan Wahid Abdus Salam Bali ini selaku mu'alifnya, pengarang dari kitab ini, mengutip juga dari kitab Laqtul Marjan. Ya, Laqtul Marjan ini juga masalah jin-jinan. Nah, halaman As-Saff halaman 44. Ya, Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini mengutip dari kitab Laqtul Marjan bahwa jin itu juga menikah. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa pernikahan ini akan memberikan sebuah ketenangan dan akan melahirkan anak-anak dari keturunan masing-masing. Jin sama jin menikah akan melahirkan anak. Manusia menikah dengan manusia akan melahirkan anak. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana syariat membicarakan dan menjelaskan kalangan manusia punya nafsu, tapi nafsunya ini disalurkan kepada lain jenis, yaitu bangsa di alam lain, yaitu jin. Ya, ini sejarah telah banyak menjelaskan, ya, telah banyak menjelaskan tentang ada dari kalangan manusia itu nafsunya itu disalurkan kepada jin. Laki-lakinya dari kalangan manusia, perempuannya dari kalangan jin. Para ulama telah mencatat bahwa riwayat salaf dulu pernah terjadi. Ya, makanya Imam Ibnu Taimiyah juga mengakui akan kebenaran itu dalam kitab Fatawa, Majmu' Fatawa. Beliau juga menjelaskan terjadinya orang-orang salaf dulu ada yang menikah, ya, dari kalangan manusia dengan jin. Kira-kira nyaman apa enggak? Pernikahan ini terjadi. Nah, terus bagaimana nikahnya? Kita tadi kan sudah tahu, ya, bahwa jin itu adalah melihat kita, kita tidak melihat mereka. Bagaimana bisa nikahnya? Ini yang kami ketahui bisa jadi gini. Jin yang bisa memandang dan menunjukkan dirinya kepada manusia, itu pun juga jin-jin yang punya keilmuan tersendiri, sehingga menampakkan dirinya ke dalam diri manusia atau ke dalam pandangan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ada apa itu? Ada perantara, yaitu dari orang-orang yang punya, ya, keilmuan, bisa jadi jimat atau wirid-wirid hizib. Ya, hizib itu ada hizib yang bisa untuk mendatangkan jin. Makanya dulu kami sampaikan, ya, kalau kitabnya sih ya ada kitab Tajul Muluk, Samsul Ma'arif, Mujarabah. Nah, kitab ini bisa kalau ditelaah, didalami akan jadi dukun. Tiga kitab ini. Ya, namun dalam ranah untuk urusan jin-jinan, kalau hebat sih nanti akan melakukan puasa. Puasanya pun juga lama. Kemudian baca hizib. Ya, hizibnya itu ada, ya, sehingga untuk mendatangkan jin. Maksud kami, ketika nikahnya manusia dengan jin itu bisa jadi menjadikan perantara seorang yang punya ilmu, ya, bahasanya itu jimat, untuk mendatangkan jin.
yang orang itu pun juga akan melakukan sebuah perjanjian. Karena orang yang kalau tidak punya jin tidak bisa akan mendatangkan jin. Orang yang bisa melihat jin dalam dirinya ada jinnya. Atau orang yang mengatakan, oh di situ ada jinnya, karena jimatnya bilang bahwa di situ ada jinnya. Secara kasat sudah kita akui bahwa ayat Al-Quran itu telah menjelaskan kalangan jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini arahnya ke situ. Kalau memang itu terjadi pernikahan, nanti ada kesulitan-kesulitan yang sudah kami rinci. Nah, oke. Nah, sekarang dari kitab Laqtul Marjan di situ disebutkan ada 3 pendapat. Ya, tentang bagaimana sih hukum nikahnya manusia dengan jin. Yang pertama, Imam Ibnu Imam mengutip dari pendapatnya Ibnu Yunus bahwa Ibnu Yunus ini mempunyai pandangan nikahnya manusia dengan jin itu boleh. Boleh. Namun beliau tidak mendatangkan dalil. Tidak memberikan sebuah alasan baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Memang tidak ketemu. Namun dia secara polos, oh bolehnya nikahnya manusia dengan jin tanpa mendatangkan dalil. Ini pendapat yang pertama. Ya, nikah itu urusan ibadah. Kita tidak bisa mengikuti sebuah fatwa ya, dari kalangan ulama yang tidak mendasarkan, yang tidak mendatangkan dalil. Kenapa nikah itu ibadah? Man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Siapa yang nikah, tazawwajal abdu, hamba Allah yang menikah, maka ia akan menyempurnakan separuh dari agama. Maksudnya ibadah, urusan agama itu separuh orang itu selesaikan. Falyattaqillaha bin nisfil baqi, maka hendaknya takut kepada separuh yang lagi. Artinya apa? Separuh kehidupan untuk beribadah sudah digendel dalam satu pernikahan itu, separuhnya urusan-urusan yang lain. Nah, maksud kami nikah itu ibadah yang harus berlandaskan dalil. Maka pendapat yang pertama otomatis gugur. Nah, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Ya, makruh ini pendapatnya ulama besar, yaitu Imam Malik, ulama Madinah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa tidak menemukan dalil yang melarang pernikahan dengan bangsa jin. Hanya saja beliau ini tidak menganjurkan. Ya, tidak menganjurkan. Beliau beralasan, ya, akan tetapi saya tidak senang kalau ada seorang yang hamil, wanita hamil, kemudian ditanya, siapa suamimu? Ya, maka orang itu akan menjawab, suami saya jin. Nah, ini akan terjadi banyak masalah. Ya, banyak masalah. Maksudnya gini, umpama ada seorang perempuan, ya, ditanya mana ayahnya, siapa orang tuanya, siapa suami Anda, jawabannya jin. Kira-kira orang merespon orang yang demikian apa? Kacau kan? Wah, masa ini? Kaget itu. Nah, ini bahasanya, ya, pendapat seperti ini itu pun juga didukung oleh para imam.
Di antara Imam Hasan, Imam Qatadah, Imam Hakam, dan juga Imam Ishaq. Artinya apa? Ya tidak suka, memakruhkan, tapi nggak haram. Dia tidak menganjurkan. Tapi kalau terjadi akan kacau, tidak sampai hukum haram. Nah, yang ketiga, nah ini Imam Ibnu Bakr Al-Arabi melarang menikah manusia dengan jin. Demikian juga Imam Jamaluddin As-Sijistani, ya juga Imam Al-Barisi tidak membolehkannya manusia nikah dengan jin. Alasannya cukup banyak. Ya, di antara para imam ini alasan bahwa manusia itu makhluk kasar. Jin itu makhluk halus yang tidak akan ketemu. Ya, nanti akan menimbulkan sebuah kesulitan. Ketenangan pun juga tidak akan langgeng dimiliki oleh manusia itu. Kalau tadi jenisnya dari bangsa manusia sendiri, ketika sudah nikah, suami ketemu istri, maka akan tenang. Ketika nikah dengan bangsa yang lain, pulang kemudian nggak ketemu istrinya, nggak disediakan kopi, nggak disediakan teh, ini pun juga akan kacau. Nah, ini dan juga ya para mufassir, ini berarti mayoritas kalangan mufassir ketika menafsiri beberapa ayat. Ya. Yang pertama surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua surat An-Nahl ayat 72 dan yang ketiga surat At-Taubah ayat 128. Ini alasan-alasan para ulama tentang ya yang mengatakan tidak membolehkannya manusia nikah dengan jin. Kita lihat surat Ar-Rum tadi 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Anfus itu adalah jenis kalian. Fisiknya seperti kalian. Bahan penciptaannya adalah keturunan Adam. Anfus. Kalau anfus itu ketemu, maka litas kunu akan ia dapati. Ketenangan akan ada. Demikian juga surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'alah lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan kalian dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri azwajan, jejodohan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa habdata warzaqakum minat thayyibat. Dan Allah pula menjadikan istri berpasang-pasangan untuk kalian itu nanti akan menurunkan keturunan, ya, akan menurunkan cucu, dan Allah memberikan rezeki kepadamu yang baik-baik. Afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi hum yakfurun. Apakah mereka, atau maaf, mengapa mereka orang yang beriman itu kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ini yang menjadikan sebuah kejelasan dua ayat. Yang terakhir 128 surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah kesantunan dan tahu akan penderitaan kita. Rasul membimbing kita, memberikan penjelasan kepada kita, menuntun kita, menunjukkan kepada kita untuk hidup. Bahasanya dengan tiga ayat ini para ulama sepakat bahwa nikah itu dari jenis anak keturunan Adam. Jelas dari tiga pendapat tadi. Tentu yang tepat, yang kita condongi adalah pendapat yang ketiga. Nggak aneh-aneh. Ya, nggak aneh-aneh. Kemudian ketika kita rinci
seumpama terjadi pernikahan, ini yang menimbulkan kesulitan. Yang pertama, apakah istrinya dari jenis jin dapat dipercaya ketika muncul bukan dalam sosoknya? Apakah dapat dipercaya ketika muncul itu bukan dari sosoknya? Jin itu dari kalangan makhluk gaib, kemudian yang muncul ini rencana yang engkau nikahi, kemudian besok ditampilkan sosok yang lain, karena kita nggak tahu. Ini yang sudah tidak masuk akal, itu di luar nalar. Kemudian apakah ia dapat disetubui ataukah tidak? Wong bahannya itu lain. Yang kedua, adakah pegangan bagi istri yang berkaitan dengan syarat-syarat pernikahan? Bagi istri itu kan juga akan mendatangkan wali. Walinya siapa? Repot juga. Kemudian pencatatannya di KUA. Kacau. Yang ketiga, apakah suami berkewajiban memberikan makan kepada istrinya? Padahal makanan jin itu apa dulu? Tulang. Mana ada jual tulang? Masa bentino nyembelih? Nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, diambil tulangnya aja. Ini akan repot dan susah. Yang keempat, apakah suami bisa menekan istrinya dari jin itu berada di suatu tempat ataukah tidak? Padahal kewajiban istri itu kan, ya, istri yang baik itu adalah mereka menjaga kemaluannya, mereka menjaga akan aurat, ya, baik suaminya ataupun dirinya. Kemudian jin itu tahukah itu berada di rumah? Kita pun juga nggak tahu. Ya. Nah, yang berikutnya, ketika punya anak, siapakah nasabnya? Nasabnya, perempuannya manusia, jinnya laki-laki. Nasab kan ikut bapak. Siapa nasabnya? Ini putranya siapa? Jin. Wah, repot nanti. Iya. Kemudian apakah bisa menjelaskan status agamanya? Kita cukupkan pengakuan aja. Padahal agama itu secara zahir harus kita yakini dia itu muslim. Kemudian bersyahadat, puasa, sholat, zakat, puasa, haji itu dilakukan. Kemudian apakah tahu bahwa wanita dari kalangan jin itu sholat, zakat, puasa, haji? Kita kan hanya cukup mengakui akan perantara tadi. Kemudian perantara tadi membuatkan sebuah perjanjian, dan perjanjian itu ketika melanggar, mereka tidak ada efek. Saya buat lari ataupun saya tidak kelihatan. Nah, ini yang akan menimbulkan sebuah kerusakan dalam agama. Ketika agama yang kita ikuti ini telah mengaksesi akan nikahnya manusia dengan jin. Oleh karena itu, tentu kita akan mengikuti kesepakatan para ulama ketika menafsiri 3 ayat tadi. Surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nahl 72, surat At-Taubah 128. Itu tepatnya adalah manusia menikah dari kalangan manusia itu sendiri, keturunan dari Bani Adam. Insya Allah demikian. Okay. Ya. Ya. Jadi gini, wallahu alam jawabannya itu, wallahu alam. Ya. Kami tidak mengetahui sendiri, tapi saya penjelasan dari mbak saya sendiri. Ya, tetangganya. Dan tetangganya itu hamil, kemudian hilang gitu. Ya, hilang.
Wallahu alam, apakah ini diambil oleh jin ataukah tidak? Tapi menurut perdukunan itu diambil oleh jin. Menurut perdukunan. Kita kan nggak tahu untuk menjawab ini. Maka yang paling tepat adalah wallahu alam. Yang tahu adalah yang punya jin. Nah, itu. Ngoten. Kalau yang seperti pesugihan apa itu berarti kawin dengan jin ya misalnya. Yang itu seperti dorong apa itu. Saya baca di Indonesia itu kawin dengan dorong. Iya. Baik. Ini kami sampaikan bahwa di antara ya berita-berita tentang kenapa sih orang itu mau nikah dengan jin. Kalau di kitab-kitab Alamul Jin itu dikatakan saya ini ingin nikah dengan jin agar, nah ini tujuannya, agar dia selalu menyertaiku ketika aku pergi kemanapun. Jadi maksudnya diamankan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang lain, ketika ingin menikah dengan jin, ingin menjadi kaya raya. Tujuannya tepat tadi. Nah, saya baca di YouTube misalnya, yang datang ke tempat pesugihan itu, nggak boleh nyebut nama Allah, nggak boleh nyebut nama Allah, nggak boleh Bismillah, nggak boleh pokoknya menyebut nama Allah nggak boleh. betul. Ya. Jadi di sana itu Betul. Maksudnya gini, dan itulah akan ya sebuah kebenaran itu semakin nyata. Kalau sudah tidak terima akan asma Allah, maka sudah kita akui bahwa jinnya bukan muslim. Jin bukan muslim. Karena pesugihan, jin yang disuruh-suruh itu adalah jin jahat. Jin yang nggak baik. Kalau jin muslim nggak akan mau. Untuk disuruh membantu manusia mengambil ini, mencuri ini, nggak akan mau. Yang mau itu kan yang kayak seperti manusia itu. Manusia kalau itu baik, itu muslim yang sejati, tidak akan mungkin menyakiti orang. Tapi kalau manusia itu jahat, mungkin jelas, mungkin untuk mengambil barang orang lain, mencuri. Makanya ada pencuri itu. Di kalangan jin juga ada pencuri, berarti jinnya jahat. mencuri uang. Iya, mencuri uang. Iya. Ya. Kan sebutan kita itu kan tuyul, ya. Orang-orang jin. Ya, sama-sama jinnya. Ya, 1, 2 boleh. Yang kedua, kami tidak menganjurkan makruh, tapi bahasanya tidak sampai haram. Nggih. Ada yang nah. Nah ini ya tujuannya itu tadi masalah dunia, masalah kemegahan. Tapi ketika jangan lihat di YouTube akan pengakuan seorang yang menikah dengan jin, pinginnya kaya, Allah turuti. Tapi biasanya nanti ujung-ujungnya entah tuah atau keturunannya akan hancur, akan terbalas. Bahasanya jin itu kan kalau ya membuat orang itu kaya raya, sebetulnya jin itu tidak mampu untuk menciptakan uang, tidak bisa. Jin itu uang dari mana ketika orang ini bisa kaya? Mengambil uangnya orang lain, mengambil uangnya orang lain. Maksudnya gini, umpama saya beli barang ya, beli barang 100.000, 100.000 kami keluarkan. Tapi ketika pulang uang 100.000 saya itu masih ada. Uang balik, uang balik. Lah terus dari mana uang ini? Otomatis mengambil uangnya orang lain. Karena jin tidak bisa membuat atau menciptakan uang. Ini berarti dosanya double. Ya, ya ini. Makanya dulu ada seorang ibu, 2 ibu ini datang ke dukun. Yang satu niatnya mentok, sudah tatak niatnya,
ingin jadi kaya. Yang satu niatnya setengah-setengah. Ternyata pulang, yang setengah-setengahnya tadi nggak jadi. Ya, yang satu niatnya kuat jadi. Dia buka toko, belanja, kemudian sudah sekian ratus ribu, balik lagi itu uangnya. Nah, tapi dia dibilangi sama temannya tadi, Bu, kalau jenengan gini terus, apakah jenengan nggak dosa? Padahal belanja jenengan itu sudah banyak, kemudian uangnya balik lagi. Apakah ini kekayaan yang Allah ridhoi? Akhirnya dia ketakutan. Dia balik ke dukunnya untuk mengembalikan persyaratannya tadi. Intinya bahwa jin ketika mendatangkan uang itu adalah mengambil uang orang lain. Aman. Itu kalau tuyul jin tidak bisa nyuri di itu, di brankas itu. Untuk yang di ATM tidak bisa, karena ada satu sisi yang memang tidak bisa diterobos oleh jin. Jadi jin itu tidak semuanya bisa masuk. Tidak bisa. Nah, itu nanti insya Allah akan kita jelaskan juga di lain kesempatan. Ya, bagaimana sih terobosan jin itu kok bisa menembus? Ya, kemudian bagaimana tuyul itu bisa mengambil? Ya, adakah persyaratan dengan tuannya sehingga mereka mengambil? Untuk besok pagi kitab lainnya. Sementara itu, nggih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul alam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.